Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang barefoot running atau lari tanpa alas kaki. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan trainer, saya bukan pelatih, saya bukan atlet, dan saya bukan elite runner. Saya hanya pelari jelata, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini yang warna merah, biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Olahraga lari memang menjadi salah satu olahraga favorit karena cukup simpel untuk memulainya atau melakukannya. Jadi cukup pakai baju celana lari atau bahkan nggak usah pakai baju celana lari ya. Yang penting pakai pakaian, kemudian pakai sepatu, jalan deh langsung lari kan. Bahkan tidak perlu pakai sepatu, tanpa alas kaki pun kita barefoot gitu ya. Itu pun sudah bisa dan manfaatnya juga bagus banget bagi tubuh kita. Sebenarnya banyak pro dan kontra, saya yakin di antara kalian pasti terbagi dua. Tapi kan kayak gini, kalau misalnya barefoot kayak gitu, kalau misalnya pakai sepatu kan kayak gini. Jadi naturalnya kita itu memang tanpa alas kaki dan sebagainya. Daripada kita berdebat tentang mana yang lebih baik antara barefoot running atau pakai sepatu pada saat kita berlari, kita harus tahu dulu nih manfaat dari lari tanpa alas kaki. Jadi ada manfaat tersendiri pada saat kita barefoot running atau tanpa menggunakan alas kaki dibandingkan kalau kita lari itu menggunakan alas kaki atau pakai sepatu. Jadi manfaat yang pertama, otot kaki lebih kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman lari tanpa alas kaki, tanpa disadari, otot-otot di kaki kita, terutama ya, pinggul ke bawah, itu bekerja lebih ekstra. Jadi lebih banyak digunakan. Itu akan menjadikan otot-otot tersebut menguat dengan sendirinya tanpa kita melakukan strength training tambahan. Kita hanya berlari saja, otomatis otot-otot tersebut lebih terlatih dengan baik gitu ya, lebih nggak dimanjakan, lebih bekerja ekstra, akhirnya terbiasa dan terlatih sehingga otot-ototnya pun kuat. Pada saat kita gunakan untuk lari lebih panjang, itu ototnya sudah siap karena memang kekuatannya agak lebih terlatih dibandingkan kalau kita misalnya menggunakan alas kaki atau pakai sepatu. Selain itu juga jari-jari kaki kita itu kayak rasanya tanpa halangan, jadi di spread gitu ya, dilebarkan jari-jarinya itu bener-bener enak banget, kayak ya fresh aja tanpa ada yang menghalangi sama sekali. Jadi rasanya ya seger gitu, dan sirkulasi udaranya juga kalau misalnya kita nggak pakai sepatu kan bakal kerasa dingin kakinya. Manfaat yang kedua, tidur lebih nyenyak. Kok bisa ya kita lari tanpa alas kaki tapi berefek pada pola istirahat kita? Jadi pada saat kaki kita bersentuhan dengan tanah, itu tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol yang mana itu menjadikan kadar stres di dalam tubuh kita itu juga berkurang. Jadi dikeluarkan melalui sentuhan-sentuhan kaki kita dan juga tanah atau rumput. Yang penting kita tidak menggunakan alas kaki, jadi tidak dihalangi oleh material yang lain, kita bersentuhan dengan tanah ataupun rumput. Sehingga pada saat teman-teman berlari tanpa menggunakan alas kaki, kualitas tidurnya akan menjadi lebih baik, dan pada saat bangun tidur itu rasanya badannya jauh lebih segar. Manfaat yang tiga, keseimbangan tubuh lebih baik. Jadi pada saat kita barefoot running itu otot yang digunakan jauh lebih bervariasi dan lebih banyak pada saat kita berlari dibandingkan kita menggunakan sepatu. Jadi otot-otot kecil yang biasanya tidak terlatih atau tidak digunakan pada saat kita menggunakan sepatu itu jadi terlatih dan benar-benar secara keseluruhan otot itu menguat gitu ya. Itu mempengaruhi keseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita suatu saat membutuhkan kinerja otot yang maksimal, keseluruhan otot itu sudah tidak menjadi hal yang susah dilakukan karena memang sudah terlatih pada saat kita barefoot running atau berlari tanpa alas kaki. Manfaat yang keempat, memelihara kesehatan jantung. Kok bisa mempengaruhi ya? Padahal cuman lari tanpa alas kaki aja. Jadi menurut studi yang saya baca bahwa kita pada saat barefoot running itu bisa mengurangi kadar penumpukan sel darah merah secara signifikan loh. Jadi
benar-benar berpengaruh pada saat tidak ada penumpukan yang berarti atau yang banyak, itu jantung kita akan lebih terpelihara dengan baik, kesehatannya akan lebih terjaga. Ya bisa dibilang jantungnya akan lebih sehat kalau misalnya kita terbiasa secara rutin kita barefoot running. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan running form. Nah, menurut saya ini adalah manfaat yang paling signifikan atau paling penting untuk menunjang performa lari kita. Kenapa? Ya karena running form itu benar-benar dibutuhkan pada saat teman-teman itu berlari, olahraga lari apapun lah, itu running form benar-benar penting. Efisienkah atau efektifkah lari kita, itu benar-benar tergantung dari running form kita. Kenapa bisa berpengaruh secara positif? Jadi pada saat kita berlari tanpa menggunakan alas kaki, mau nggak mau pasti kaki kita yang dijadikan tempat mendarat atau landingnya atau foot strike kita yang digunakan adalah bola-bola kaki atau kaki bagian tengah. Jadi misalnya ini heel, ini jari-jari kaki kita. Jadi mendaratnya itu yang baik adalah sebenarnya di bola-bola kaki kita atau di bola-bola kaki. Itu adalah mendarat yang menurut saya paling efektif. Dia di mid strike ya, bukan di heel strike. Karena kebanyakan pelari pemula itu strike-nya, foot strike-nya itu menggunakan tumit atau heel. Jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tanpa menggunakan alas kaki atau sepatu, kebanyakan akan langsung menggunakan mid strike atau forefoot strike, bahkan sampai agak jinjit. Itu sudah natural dalam kita pada saat berlari tanpa menggunakan alas kaki akan cenderungnya seperti itu. Hampir tidak mungkin kita menggunakan tumit. Mungkin teman-teman bisa langsung coba aja. Oh iya ya, ternyata secara nggak langsung saya larinya pakai mid strike atau forefoot strike. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama berusaha untuk merubah foot strike-nya dari heel strike menuju mid strike ataupun forefoot strike, pasti akan terkaget. Wah, ternyata nggak terlalu perlu banyak usaha banget ya untuk merubah foot strike. Jadi pada saat teman-teman nggak pakai alas kaki, langsung pakai mid strike atau forefoot strike. Selain foot strike-nya, maka badan teman-teman juga akan terpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan mid strike dan juga forefoot strike, badannya itu rasanya juga bakal lurus dan nggak bungkuk. Dan lehernya itu formnya juga bakal lurus gitu ya, nggak menghadap ke bawah atau terlalu ke belakang, karena itu juga akan mempengaruhi performa lari kita. Jadi badan itu rasanya kayak natural, gimana ya, kayak sudah terbentuk dengan sendirinya pada saat kita barefoot running. Itu dari bawah kemudian mempengaruhi struktur tubuh kita pada saat kita berlari sampai ke kepala atau sampai ke leher. Jadi ya sudah otomatis saja. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari barefoot running. Kita tahu sekarang manfaat dari barefoot running. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.